لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفركم وصفوفكم يرحمني ويرحمكم الله، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. نستغفر الله العظيم. نصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة على الإمام لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم فتول عنهم فما أنت بملوم.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. آمين. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا واغفنا كلنا بدون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah solat subuh, jamaah cawisan ahad subuh yang insyaallah dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali kita bermuajahah, bermujalasah di masjid yang insyaallah Allah berikan keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur dan istiqomah dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan mendengarkan cawisan di Ahad subuh hari ini, Ahad 9 Agustus 2026 yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Abdul Khair LC.MAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendengarkan. Pada beliau kami persilakan. Waktunya sampai syuruk Ustadz. Syuruknya jam 6 lewat 15 menit. 15 menit sebelum syuruk kita buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di hari Ahad tanggal 25 Safar bertepatan dengan tanggal 9, betul ya? 9 Agustus tahun 2026. Kalau Hijriah 1448. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Munawwarah. Munawwarah itu bercahaya, terang benderang, seperti cahaya para jamaah pada pagi hari ini. Walaupun umurnya ini rata-rata 15 tahun galau. Masih muda. 15 tahun masih ada Kebalikannya maksudku itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita masih tetap bisa memanfaatkan nikmat Allah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terutama nikmat menjadi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah amal soleh kita, melaksanakan kewajiban kita solat subuh, ditambah lagi berjamaah di masjid. Ini satu keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat jamaah masjid ini penuh. Mungkin ada ini 70 80-an lebih 100, caknya 1000. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tetap istiqomah melaksanakan ibadah solat subuh serta solat wajib lainnya di masjid. Amin ya rabbal alamin, sampai akhir hayat kita. Kemudian salawat beriring salam
kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi tauladan, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi contoh bagi kita umatnya tercinta, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendatangkan rahmat. Kedatangan beliau ke muka bumi ini untuk mendatangkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena Allah yang menegaskan itu di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di penghujung bulan Safar. Bulan Safar itu kalau orang Arab dulu, mereka menganggap bulan Safar itu, khususnya pada masa jahiliyah, itu bulan yang penuh dengan kesialan. Bulan sial. Bulan yang banyak mendatangkan keburukan. Itu anggapan dulu orang-orang jahiliyah. Dan bisa jadi di Indonesia ini juga ada yang beranggapan seperti itu. Biasanya adat itu masih ada saja. Tidak hanya bulan Safar kalau di Indonesia. Di daerah kita itu masih ada sebagian yang anggap bulan Apit, bulan Tejepit. Itu bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah. Itulah diantaranya yang melatar belakangi penamaan Safar. Safar itu artinya kosong, sofrun, nol, sifar. Kalau dalam bahasa Arab itu sifar itu kok kosong. Kenapa disebut dengan kosong? Al-Imam Ibnu Katsir, seorang mufassir terkenal, kitabnya tafsir Ibnu Katsir menyebutkan penamaan sumia bi Safar, kata beliau, dinamakan dengan bulan Safar itu likhuluwi buyutihim minhum, karena mereka orang-orang jahiliyah itu dulu mengosongkan rumah mereka. Mengosongkan rumah mereka karena tadi menganggap bulan itu sial. Kalau mendem di rumah sial. Lalu mereka apa yang mereka lakukan? Hina yakhrujuna lil qitali wal asfar. Ya. Mereka keluar rumah untuk melakukan peperangan serta melakukan perjalanan. Melakukan perjalanan. Ini kata Ibnu Katsir, sebab musabab diantaranya nama bulan Safar itu disebut dengan Safar. Kesialan itu ternyata tidak berlaku bagi kita umat Islam. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa catatan sejarahnya, terutama As-Sirah An-Nabawiyah yang menyebutkan itu. Di antara kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang menyebutkan itu apa? Sirah Ibnu Hisham, kemudian Ar-Rahiqul Makhtum, serta kitab-kitab lain terkenal tentang yang menuliskan tentang sejarah Islam. Kemudian juga kitab Manzumatu Syarhi Al-Athar Fima Warda An Syahri Safar karya Abu Bakar Al-Adni juga membantah akan pemahaman bulan Safar ini bulan yang sial. Bulan yang sial. Ada 3 peristiwa penting di bulan ini. 3 peristiwa penting ini punya
punya kaitan yang erat dengan bulan Muharram tadi, dan nanti bulan yang akan kita temui ke depan bulan Rabiul Awal. Termasuk sebelum bulan Muharram bulan apa? Nah, ini lupa kita. Sebelum bulan Januari bulan, pintar kalian. Sebelum bulan Desember bulan, pintar kalau sampai dalam ruangan kamar itu mendengar November. Coba saya tanya lagi. Sebelum bulan Zulqa'dah bulan sebelum bulan, nah sebelum bulan Syawal bulan, pintar kalau ya. Bulan ketujuh bulan Hijrah itu bulan, bulan ketujuh bulan Masehi. Oh apa? Juli ya. Bulan ketujuh bulan Islam. Baru telah nyambung ya. Itulah fenomena yang terjadi sekarang Pak Bu. Kita hafalnya ternyata bulan-bulan Masehi, bukan bulan kita itu. Bulan Islam, anehnya kita tidak terlalu hafal. Bukan tidak hafal ya, kurang hafal. Ingatan kita itu, memori kita itu lambat untuk bulan-bulan Islam. Padahal bulan-bulan Islam itu, disitulah muatan-muatan sejarah Islam terjadi. Disitulah syariat-syariat Islam diturunkan. Ada tak bulan puasa Ramadan itu di bulan Februari? Kate. Tapi bulan Ramadan itu bisa di bulan Februari, bisa di bulan Januari. Tahun depan ini bulan berapa? Mulainya puasa Ramadan? Januari, ya kan? Seperti itu. Artinya apa? Disitulah bulan Ramadan. Coba saya tanya lagi. Puasa Ayyamul Bid ada tak tanggal 13, 14, 15 Januari? Tak kate. Kalau kita misalnya nak mematok, betul memang mungkin ada bertemu, enak bertemu. Cuman kalau kita matok 13, 14 Februari puasa Ayyamul Bid, sah tak? Sah tak jamaah? Tidak sah. Kalau dia tidak bertemu dengan bulan Hijriah. Kalau dia bertemu, sah. Atau misalnya kita puasa 13, 14, 15 di bulan Oktober. Padahal itu bukan bulan Hijrah 13, 14, 15, tidak ada di situ. Sah tak? Tidak sah. Karena apa? Karena terjadinya itu, pelaksanaannya itu bukan kita laksanakan di bulan Hijrah. Patokan kita beramal bagi umat Islam itu di bulan Hijrah. Nah maka oleh sebab itu, kenapa saya awali ini untuk mengulang memori kita terkait bulan-bulan Hijrah ini, karena disitulah syariat Islam berlaku. Ya. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Rabiul Awal, ada bulan Rabiul Akhir, ada bulan Jumadil Awal, ada bulan Jumadil Akhir, ada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Mari kita mulai menghafal itu semuanya agar supaya kita lebih cinta kepada Islam. Kalau kita berislam, Islamkan semuanya kehidupan kita. Maka di dalam Al-Quran dengan tegas Allah mengatakan, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Termasuk tadi pemahaman kita bulan-bulan Islam untuk kita lebih mengenal dengan agama Islam. Aku tuh tidak marah, kamu tuh jangan kejenggoan terdiam, tidak. Laju tegang kalau
Kaki ado lah disugui kalau di luar tuh. Lebih baris makanan kita. 3 peristiwa penting yang disebutkan di dalam Islam. Pertama adalah peristiwa hijrah. Bulan Safar ini peristiwa hijrah. Ustaz, ngapa kamu melilik-lilik ini? Mestinya kalau peristiwa hijrah itu Muharram, ya kan? Mestinya peristiwa hijrah itu kapan? Rabiul Awal. Ini yang ingin kita buka lagi sejarahnya. Rasulullah mendapatkan perintah ya, terkait hijrah ini. Saya ulas sedikit. Ya. Mendapatkan perintah pertama hijrah itu sebenarnya setelah Bai'atur Ridwan kedua. Itu setelah musim haji. Ketika orang-orang dari Madinah, beberapa orang, 75 orang kurang lebih, melaksanakan ibadah haji. Dan setelah itu Rasulullah melakukan Bai'atur Ridwan. Perjanjian Ridwan. Di pohon Ridwan. Di mana itu Bai'atur Ridwan itu jamaah? Yang pernah haji. Itu letaknya di sebelah kanan tempat Jumratul Aqabah Al-Kubro. Jumroh Kubro. Yang ketiga deh, yang Kubro itu. Nah, itu letaknya di sebelah kanan. Letaknya di sebelah kanan. Kalau kamu lupa umroh lagi tahun ini, cek lagi. Ada duit tak? Kata duit ngomong. Berangkat lagi ya, cek lagi. Yang ada duit, cek nian, temui di mana tuh letaknya tempat Bai'atur Ridwan itu. Nah, Allah memerintahkan hijrah kenapa? Awalnya itu karena sudah betul-betul masif, ya. Masif itu berlebih-lebihan. Orang kafir Quraisy itu mengintimidasi orang Muslim. Jumlahnya sangat sedikit, ya, di kota Mekah pada saat itu. Lalu Allah memerintahkan hijrah. Awalnya hijrah itu sedikit-sedikit saja. Tidak banyak orang yang berangkat. Ada itu Umar bin Khattab dengan rombongan. Kemudian ada sebelumnya ada lagi. Kemudian ada lagi Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Rasulullah ke Madinah untuk berdakwah. Dan itu bagian dari strategi Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah hijrah belum? Belum. Rasulullah belum hijrah. Rasulullah masih menetap di kota suci Makkah. Singkat cerita, melihat kondisi seperti itu, orang-orang kafir Quraisy sudah gerem, udah emosi. Abu Jahal, Abu Lahab itu emosian. Ini bahaya katanya. Apalagi di Bai'atur Ridwan itu sebagian besarnya itu kaum atau Bani Aus dan Khazraj. Itu 2 suku terkemuka di kota Madinah, ya, yang punya pengaruh besar. Rasulullah sudah ekspansi keluar kota Mekah, menyusun kekuatan tentara dan militer di luar kota Mekah. Khawatir mereka. Salah satunya adalah terkait ekonomi. Kalau masalah ekonomi ini, itu lepas masalah agama. Kenapa? Kalau seandainya Muhammad beserta kelompoknya menguasai Madinah, dan itu sudah terbaca oleh rombongan kafir Quraisy, kita tidak bisa lagi dengan bebas melewati jalur perdagangan ke Syam melewati kota Madinah. Itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka musyawarah, tepatnya di tanggal 26 Safar, besok. Di mana? Di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat berkumpul orang kafir Quraisy. Nah, dengan fenomena ini, dengan Muhammad beserta pengikutnya ini, ketika akan melaksanakan musyawarah, tiba-tiba ada seseorang. Siapa itu? Dia mengenalkan dirinya Syekh dari Najd. Najd itu nama suatu tempat di timur di Arab. Padahal itu adalah siapa jemaah? Iblis. Iblis ingin ikut nimbrung musyawarah itu. Karena iblis tahu ini penting.
dan rahasia. Masuk, saya akan memberikan ide-ide untuk atau apa yang akan kita lakukan terhadap Muhammad beserta pengikutnya. Kata pembesar kafir Quraisy, silakan masuk. Jadi ikutlah iblis itu dalam musyawarah tersebut. Singkat cerita, musyawarah itu dilakukan dan kesimpulannya ada 3 pendapat. 2 pendapat ini mereka minta kepada iblis itu salah satunya. Bagaimana? Tidak disetujui oleh iblis. Yang ketiga yang disetujui oleh iblis dan dia sangat mendukung apa? Membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju kata iblis. Dan ini ide cemerlang. Oh, iblis. Tahu kamu belis? Kata orang Palembang belis. Kau ni cak anak belis. Ngatoi anak dewek gara-gara nakal. Hoi, anak belis. Anak belis. Untung anaknya tidak pintar. Ngapa bapak belis? Bapak belis. Jangan anak kita dipanggil anak iblis, Wak. Tidak. Ikutlah musyawarah iblis. Keputusan ketok. Kita akan membunuh Muhammad. Maka tanggal 27 Safar itu mereka mulai mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengepung itu? Jadi kenapa iblis itu menyetujui jemaah? Pintar Abu Lahab dengan Abu Jahal ini. Jadi dia mengambil setiap suku yang ada di Mekah itu 1 orang. Jadi ketika mereka menumpahkan darah itu tidak kena. Cukup bayar denda saja. Seluruh suku itu diambilnya 1 orang. Al-Gojo yang melawan itu untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kalau itu yang membantu kafir Quraisy, iblis, subhanallah, yang membantu Rasulullah siapa jemaah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan malaikat Jibril turun memberitahu Muhammad SAW. Wahai Muhammad, malaman Jumat malam, Kamis malam itu mereka musyawarah hari Rabu. Jumat malam mereka sepakat kafir Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, mulai mengepung. Kata Jibril, Muhammad, Jumat malam jangan tidur di pojok dipanmu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, nah jamaah, inilah mulai terjadinya hijrah. Mulai terjadinya hijrah. Allah memerintahkan secara khusus Nabi Muhammad pergi berangkat. Siangnya Nabi Muhammad sudah dapat itu perintah dari Allah, dari Jibril. Kan malam hati-hati. Makanya siangnya Nabi Muhammad menemui Abu Bakar As-Siddiq untuk menyusun rencana keberangkatan malam hari itu. Siangnya itu. Nah, keberangkatan Nabi Muhammad SAW menemui Abu Bakar itu untuk berangkat hijrah kapan? Itulah tanggal 27 Safar malam itu. Nabi Muhammad tempat tidurnya diganti oleh siapa? Ali bin Abi Thalib pakai selimut hijau. Ali bin Abi Thalib tutupnya malah tidur dia. Itu dalam sejarah dicatat seperti itu. Berangkatlah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini 27 Safar jamaah. Berarti besok besok penyusunan rencana Senin, Selasa. Perjalanan itu dilakukan. Jadi keluar dari kepungan orang kafir Quraisy, Rasulullah itu di dalam jamaah. Di dalam rumah itu. Orang kafir Quraisy pertama melihat itu memang Rasulullah yang tidur. Yang tidur itu Rasulullah. Namun ketika mereka mulai kan capek kan melihat itu, Rasulullah memerintahkan Ali, cepat Ali ganti posisi saya tidur. Digantikan dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu tengah malam Rasulullah keluar. Di luar itu bagaimana keluarnya jamaah? Inilah subhanallah. Rasulullah dalam riwayatnya itu menaburkan pasir
ya, ke muka orang-orang kafir Quraisy yang sedang tertidur itu seraya membaca apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi mereka tidak bisa melihat Rasulullah itu keluar. Inilah agak dibaca oleh orang Indonesia, gaya orang Indonesia dia jadi juga jimat. Jimat nak maling toko konter lagi. Wa ja'alna min bainihim saddaw wa min khalfihim saddan. Mangkung dak terjengok. Gawe orang Indonesia. Dilipat-lipat agak biasanya, lepak ke di kain hitam, lepak ke jadi kocekan. Bagusnya lagi agak diduduk ini pula pakai punggung yang banyak puruan itu. Punggung banyak penyakit itu, diduduk ini enggak? Kurang ajar nih kan kadang-kadang. Jangan itu, Wak, dijadi kejimat. Enggak. Dijadi kejimat. Kita ini pantangan nih, kalau ayat Quran itu yang cak aneh-aneh mulai dia ini kan. Tidak perlu sampai seperti itu. Allah yang memberikan perlindungan. Nah, berangkatlah Rasulullah tanggal 27 Safar. Inilah patokan awal hijrah jamaah. Hijrah Rasulullah itu terjadi awalnya kapan? Di bulan Safar ini. Berangkat Rasulullah bersama siapa jamaah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana beliau stop menginap dulu. Menginapnya di mana? Di Gua Thur. Selama berapa hari? 3 hari. Tujuannya apa? Untuk meredahkan suasana. Ribut orang Mekah. Muhammad lolos, Muhammad lolos. Kurang ajar kata Abu Bakar. Kata siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Mak mana Pak baca lolos itu? Kejar. Sampai Abu Lahab dan Abu Jahal serta orang-orang kafir Quraisy, siapa be yang pacak nangkap Muhammad hidup-hidup dapat 100 unta. 100 unta banyak tak? Banyak, bukan dikit. Seko unta tu pacak berapa itu? 70 jutaan apa? Yang besar ni nanti. Dikejar. Woi, Masya Allah. 3 hari Rasulullah melawan arah. Dia arah ke selatan, bukan arah ke utara. Jadi jalur utama itu hijrah itu Pak, Bu. Itu jalurnya utara. Itu jalan normal. Tidak. Rasulullah melawan arah. Arahan siapa? Puhairo. Amr bin Puhairo. Itu ahli, bukan Amr bin Puhairo. Abdullah bin Quraitid, Qurait namanya itu Itu yang menyusun strategi keberangkatan itu. Ahli dalam tadi perjalanan. Dia belum muslim tapi dia kuat menjaga rahasia. Dalam perjalanan Amr bin Puhairo, bekas hamba sahayanya Abu Bakar, tugasnya menghapus jejak. Mana caranya menghapus jejak Amr bin Puhairo itu jamaah? Dia bawa kambing. Jadi banyak bawa gembalaan kambing itu dibawanya. Jadi selama bekas jejak Rasulullah itu dihapus oleh kaki-kaki kambing. Subhanallah. Yang memberi makan Rasulullah selama 3 hari siapa jamaah? Asma binti Abu Bakar. Yang memberikan informasi tentang kondisi Mekah aman atau tidaknya siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu menyusun secara detail. Untuk di Mekah, informan kita siapa? Intelijen kita Abdullah bin Abu Bakar. Yang ngantar ke, ke 3 hari kan lama. Gua Sur. Jamaah mungkin ada yang pernah naik Gua Sur. Ada Itu onggokan batu baik sebenarnya di pucuk bukit. Di pucuk bukit itu. Di Gua Sur. 3 hari menetap di situ untuk meredakan suasana. Subhanallah. Walaupun seperti itu, inilah kehebatan orang Mekah orang dulu itu. Sudah terencana rapi dan betul-betul strategis. Itu saja masih terendus oleh orang kafir Quraisy. Ada Pak Bu yang sampai ke Gua Sur itu ada. Ternyata. Sudah di depan mulut gua itu. Tapi subhanallah, Allah kalau sudah kita usaha. Nah disinilah yang harus kita yakini Pak Bu. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Penting itu usaha. Mau keputusan bagaimana, Allah akan memberikan yang terbaik. Subhanallah, dengan strategi yang terencana tersebut, Allah cukup menyelamatkan Rasulullah dengan sarang laba-laba beserta sarang burung merpati. Kata orang kafir Quraisy pas tengok sarang itu, ini katanya, tidak mungkin secara logika. Karena mainan mereka logika, mereka tidak percaya. Ya, tak mungkin kalau dalam ini bisa ada Muhammad. Akhirnya mereka pergi. Abu Bakar lah ngitir itu, lah ketakutan. La tahzan, di dalam Al-Quran disebutkan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Terendus 3 hari, ku singkat ke ceritanya itu, ya. 3 hari di situ. Jadi berangkatnya Jumat malam, datang ke Gua Sur itu Jumat, Sabtu, Ahad. Jumat, Sabtu, Ahad, Pak Bu. Senin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tanggal 1 Rabiul Awal. Tadi kan 27 beliau berangkat. 27, 28, 29, 30 ya. Di Gua Sur selama 3 hari. Lalu tanggal 1 Rabiul Awal Rasulullah sudah merasa mendapatkan informasinya aman untuk berangkat. Beliau berangkat. Melewati jalur apa Pak Bu? Masya Allah, ternyata jalur yang dilewati oleh Rasulullah itu jalurnya tidak biasa dilewati oleh para pedagang manusia biasanya. Jalur terjal. Mungkin jamaah pernah berangkat dari Mekah ke kota Madinah. Itu melihat suasana kiri dan kanan. Manalah kira-kira Pak Bu? Itu jalan mobilnya bagus. Betul ya? Jalan mobilnya, cak jalan tol. Cuman di luar jalan mobil itu bagus tak kira-kira? Batu hitam, batu cadas hitam. Berbukit-bukit. Tidak bisa terbayang bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah. Perjalanannya berapa hari lamanya? 8 hari. Setelah 8 hari melakukan perjalanan, tanggal 8 beliau sampai ke Kuba. Sebelum masuk kota Madinah. Di Kuba itulah beliau mendirikan masjid. Dan setelah itu tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke kota Madinah. Maka dalam riwayatnya menyebutkan 12 Rabiul Awal itu saya lahir. 12 Rabiul Awal itu saya meninggal. 12 Rabiul Awal itu saya hijrah. Tapi bukan awal hijrah. Masuk ke kota Madinah. Nah inilah singkat ini ceritanya saya sampaikan ini agar kita bisa memahami bagaimana di bulan Safar ini ada satu peristiwa penting dan Rasulullah melakukannya di bulan sial yang dianggap orang kafir Quraisy bulan sial. Untuk apa Rasulullah melakukan itu? Untuk menangkis anggapan adanya bulan sial, adanya hari sial. Tidak ada Pak Bu. Ciptaan Allah hari-hari itu. Bulan-bulan itu ciptaan Allah. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahrun fi kitabillah. Sungguh perhitungan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Artinya itulah makhluk Allah. Tidak ada ciptaan Allah itu yang mendatangkan sial. Kita ini kadang-kadang kalau lah sial itu dah sial. Ada kaki maaf ini sebagian masyarakat menganggap misalnya di hotel itu tidak boleh ada angko berapa itu tidak, atau di mana tidak boleh angko ini, atau hari ini tidak boleh, bulan ini tidak boleh. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Pak Bu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa pertama yang terjadi di bulan Safar. Kemudian di bulan kedua, Abu Bakar Al-Adni, seorang habib dari Yaman, juga mazhab Syafi'i, terkenal beliau ini dalam kitabnya Manzumah Syarhil Athar Fima Warada an Syahr Safar, bercerita tentang riwayat menyebutkan
Kalau dalam kitab itu lebih kepada bait-bait syair. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Safar ini beliau itu menikah dan menikahkan. Maksudnya Ustaz, menikah itu dengan pertama sekali beliau menikah dengan siapa? Siti Khadijah, Khadijatul Kubra. Beliau menikah, kata Abu Bakar Al-Adni dalam kitabnya itu terjadi di bulan Safar. Di bulan Safar. Loh, kok bisa di bulan sial Rasulullah? Tidak, menikah. Itulah Rasulullah sengaja untuk menangkis anggapan sialnya bulan Safar. Menikah dengan Khadijah. Itu beliau melakukan pernikahan di bulan Safar. Jadi Pak Bu kalau nak menikahkan anak, bagus tak di bulan Safar ini? Bagus. Termasuk yang kedua, Rasulullah menikahkan siapa? Fatimah Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Di bulan apa? Bulan Safar. Bulan Safar. Hebat kan? Kita ini biasanya kalau cak itulah bulan Safar nikahkan anak. Bulan lain Ustadz bagus tak? Bagus galau. Tak kata tak bagus. Ya tak? Jangan lagi kamu tak sunnah berarti kalau aku nikah. Iyo. Yang tak bagus tuh nikah tuh sebenarnya bulan Ramadan. Uang dacak makan. Kamu ngadu kesedekahan bulan Ramadan. Uang puasa galau. Oh ya Allah. Mak mana nak makan bulan Ramadan? Ya, dua peristiwa ini Rasulullah menikah, kemudian Rasulullah menikahkan itu ternyata terjadi di bulan Safar. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah yang terjadi. Kalau kita tidak mengenal bulan-bulan hijrah, tidak tahu itu. Ya, tidak tahu. Makanya mari kita back to Islam, kembali kepada Islam. Kita mulai kembali menelusuri sejarah-sejarah. Apalagi zaman sekarang kan enak baca buku sejarah. Betul tidak Pak Bu? Mudah. Pengen rujukan resmi, buku ada PDF. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Buku resmi ada. Malas zaman sekarang, ChatGPT. Enak cari apa zaman sekarang. Tinggal kita harus betul-betul paham. Jangan kayak maco ChatGPT, oh ini. Tidak baca lagi sejarahnya, jangan. Lihat lagi rujukan yang benar, referensinya yang benar. Dari Al-Quran, dari Al-Hadis, kemudian dari kitab-kitab sejarah, serta dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama lainnya. Mudah sekarang untuk mempelajari tentang Islam. Maka oleh sebab itu, mari kita tanamkan di penghujung. Ini sebelum pertanyaan-pertanyaan, kita mengenalkan kembali kepada anak-anak kita. Membiasakan membuat tanggal itu di garis miring. Kalau ada acara, buat di bawah 20, hari tanggal berapa? 9 Agustus tahun 2026 Masehi, garis miring 25 Safar tahun 1448 Hijrah. Itu harus kita mulai masyarakatkan lagi dengan anak-anak kita. Apalagi anak-anak sekarang lah mulai jauh hilang dengan kondisi seperti itu bahaya. Agar supaya apa kita tahu dengan tadi aktivitas-aktivitas keislaman yang semuanya itu tercantum dalam bulan-bulan hijrah. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini untuk kita kembali mengenang peristiwa hijrah ternyata terjadi di bulan Safar, kemudian ternyata juga di bulan Safar ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab sahih itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah melakukan pernikahan serta menikahkan anaknya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya untuk tetap selalu berpegang teguh kepada ajaran Islam, lebih dalam lagi mengenal Islam. Jangan mengenal Islam itu hanya permukaan saja. Maksudnya itu apa? Islam KTP baik, tapi kita betul-betul menjadi Islam seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara sempurna. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Ustadz. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang kita buka sesi tanya jawab dari Bapak-bapak. Ada yang tanya? Silakan. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Mik belum. Belum ditekan kalau enggak. Bus baterai. Pak Ustadz nak nanya masalah bulan Islam ni lah. Itu jamaah kita ni kalau ditanya bulan apa kan entok kan. Banyaklah tak tahu. Nah Ustaz tanya. Ngapa dari dulu ini bangsa kita ini dah galak buat kalender Islam itu. Padahal penduduk kita ni kan banyak, 90% lebih. Nah itu kan. Kita kalah sama kalender apa sekarang? Masih ya? Ada lagi kalender Cina ada. Iya, tapi kalender kita kan Masehi yang lebih terkenal. Masehi kan? Apa Masehi ini seluruh Indonesia pakai Masehi apa? Ya. Nah, itu pertanyaan pertama kan. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad dulu dengan umatnya sebelum hijrah itu pakai kalender apa tu? Nah, itu baik masih. Okey. Ada yang nanya bulan madu tu apa dia tu? Sudah? Okey. Betul sekali ya. Itu dalam perhitungan kita memang kalender kita ini didominasi oleh kalender Masehi. Itu tidak baca disangkal. Kenapa? Karena memang secara perekonomian dunia itu patokannya Masehi. Termasuk libur gitu kan. Libur Sabtu Ahad. Di Islam itu kan awal mulanya itu pada masa Umar bin Khattab. Penanggalan hijrah itu pada masa Umar bin Khattab. Mulai penanggalan itu dari bulan Muharram. Walaupun sebenarnya awal hijrah itu bukan di bulan Muharram. Dulu orang-orang Arab memang udah ada memakai istilah itu. Istilah seperti Zulqa'dah, sudah ada itu. Penanggalan mereka juga belum tertata rapi, menyesuaikan dengan kondisi alam. Makanya penamaan Zulqa'dah, kemudian Safar, itu kan dengan melihat kondisi alam. Dan disesuaikan setelah itu dengan tadi kalender Islam. Dipertegas pada masa Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah kita ini memang perlu di Indonesia ini untuk membuat, sebenarnya sudah ada, tapi kecil. Masehinya besar, hijrahnya kecil, pakai Arab pula. Wong dusun mana tahu huruf Arab. Mato kabur pula. Warnanya kurang-kurang kaki tanggal hijrah itu warnanya hijau. Ya kan? Betul lah. Janganlah kamu kalender. Tidak baik yang menulis itu maaf ini. Yang kalau yang maaf non muslim itu mungkin mereka lah begitu penanggalannya ya. Yang Islam maaf lagi ini pesantren-pesantren sebagian masih
Itu di penanggalan, biasanya kan kalau ada kalender, pembagian kalender itu kan. Nah kalendernya itu, kalender Arabnya itu kecil. Ya kan? Ya semestinya mungkin ini jadi masukan untuk pesantren, untuk sekolah-sekolah Islam lah misalnya, Islam terpadu. Itu buat nian, yang utama itu kalender Hijrah, dalamnya itu kalender Masehi, balik ke itu. Yang jadi masalah itu kadang-kadang juga wong ini bingung. Wong kita kan karena udah terbiasa. Nah ini yang harus kita rubah kebiasaan tadi mengenal kalender non muslim ya, dengan kalender Islam. Nah ini yang ingin kita masyarakatkan kembali. Ya, dah, ini kita maksudkan itu. Jadi paham gitu. Jangan sampai kayak Islamnya kecil padahal itu penting kan. Coba kamu di rumah, maaf ini. Jangan nengok HP ya. Mana kalender kita nih? Berapa hijrah sekarang? Bingung kan? Bingung berapa hijrah? Karena di rumah tak kate kalender hijrah. Coba sejujurnya be. Mungkin ada kecil tulisannya. Yang khusus buat kalender hijrahnya. Nah masjid ini misalnya nak buat kalender kaki. Buatnya kalender hijrahnya khusus. Tempel ke di masjid. Biar mulai masyarakat tahu, oh ini tanggal ini. Maka tahu kita peristiwa, oh 12 Rabiul Awal tahu. Kayak 12 Rabiul Awal tidak perlu tahu gitu, kapan. Nah ini yang kebanyakan kita itu terlewatkan. Demikian Gay. Silakan Pak. Itu ada videonya. Terima kasih Ustaz. Peristiwa hijrah ini luar biasa sekali. Saya mengusulkan nanti tahapan-tahapan hijrah ini bisa dikaji secara perlahan. Betul. Pertama tentang tadi dipilihnya pemuda-pemuda yang paling hebat dalam membunuh dari 10 suku. Betul. Sehingga nanti kalau di dalam hukum kisos pembunuhan itu akan dibalas dengan bunuh, nggak akan mungkin terjadi kisos. Karena 10 suku. Betul. Ya, ini baru tahap awal dari hijriah. Kemudian nanti tentang Abu Bakar. Ternyata perjuangan keluarga Abu Bakar ini luar biasa sekali. Bukan hanya Abu Bakar yang menemani Rasul, Betul. bahkan anak perempuannya Asma yang sedang hamil. Betul. Itu memberi makan naik ke pucuk gunung. Masya Allah. Kemudian lagi pemudanya untuk menjadi informan. Masya Allah, luar biasa. Kemudian nanti tahap ketiga di Gua Hiro, di Gua Thur. Abu Bakar mempunyai surbannya disobek-sobek sampai 12. Setiap lubang-lubang di gua itu ditutup karena mungkin ada hewan-hewan berbisa. Masih ada satu lubang sedangkan sobekannya habis. Maka ditutuplah dengan ibu jari Abu Bakar. Sehingga ada ular berbisa menyengat. Dan bisanya itu sakit sekali sampai Abu Bakar nangis. Sedangkan di bangkuannya ada Rasul. Air matanya menetes Rasul dan Rasul terbangun. Betul. Ini baru tahapan di gua. Belum nanti tahapan Di perjalanan. Luar biasa sekali. Setiap tahapan ada peristiwa. Mohon nanti hijrah ini Ustadz bisa berseri di sini. Dari awal sampai akhir. Sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran. Belum nanti di ujung akhirnya Rasul akan berhenti, aku akan berhenti di mana ontanya akan berhenti. Masya Allah. Luar biasa. Nah ini ada satu pertanyaan sedikit Ustaz. Apakah benar itu ular yang gigit itu masih hidup sampai sekarang? Karena dia ingin bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Masalah ular ini banyak. Ini pertanyaan ini di luar Nurul. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Sama kayak kalau di Mekah itu kan ada burung merpati. Katanya burung merpati dulu, burung merpatinya di rumah siapa itu ya? Soviet. Saya sempat di waktu umroh dulu dengan istri itu, ada burung merpati di kamar saya itu. Dia tuh di hotel kan, terselip di sela-sela itu. Ada fotonya masih. Pop. Aku bilang ini apa nih? Ada uang apa? Pop. Tengok Umi, tengok keluar aku bilang.
Kami jengok di jendela, namanya terperangkap dia. Kan ada kayak hotel Mekah itu kan galak di Madinah itu kan ada kayu biasanya. Nah, aku bilang ada burung merpati ini. Jadi saya ambil, saya sempatkan foto sebentar, kemudian saya lepaskan kan. Nah makanya burung merpati itu sampai sekarang dibiarkan, tidak boleh dibunuh kan. Karena dianggap itu punya ini peran. Apalagi peristiwa gua sur kan seperti itu. Nah sama kayak ular tadi, wallahu a'lam bishawab ya. Bagaimana riwayat itu, apakah dia mau mohon maaf, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang jelas makhluk itu Allah Subhanahu wa taala tentunya menciptakan, atau Abu Bakar di patuknya itu juga kita tidak tahu apakah itu ujian untuk Abu Bakar, sengaja Allah memberikan ujian kepada Abu Bakar, kekuatan imannya ya. Dan memang betul peristiwa sejarah tadi yang saya sampaikan itu penggalan kecil-kecil aja, kayak puzzle gitu ya. Kalau mau mengikutinya itu Masya Allah, sedih kita, nangis kita Pak Bu kalau dengar sejarah hijrah itu. Dan banyak kitab-kitab itu, dan termasuk salah satu kitab rekomendasi kita untuk Pak Bu baca ya. Kalau kita tidak sempat menyampaikan ini, kitab Ar-Rahiqul Makhtum, singkat itu. Dia pemenang lomba penulisan sejarah Nabi yang diadakan oleh kerajaan Arab Saudi. Penulisnya Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri. Ya, itu bisa Pak Bu baca. Ya. Ada terjemahnya, sekarang ada kitab terjemahnya itu. Tapi itu juga tidak terlalu mendetail. Ya. Masih banyak, jangan sampai kamu menganggap cuman aja di kitab itu saja perjalanan sejarah Nabi. Enggak, masih banyak penggalan sejarah-sejarah. Kayak tadi yang dibacakan oleh, yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Ya, bagaimana Abu Bakar memotong kainnya, dan memang ada Abu Jahal mengutus 10 orang. Kenapa dia utus 10 orang? Ya, bagaimana suasana di Mekah pada saat itu, ya. Bagaimana nanti dalam perjalanan ada seorang yang sampai berhasil, Suraqah bin Malik, mengejar Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Quraid, kemudian juga Amir bin Furaiha itu sampai bertemu dengan mereka. Bagaimana Rasulullah menyikapinya, di mana saja Rasulullah berhenti. Ketika Rasulullah berhenti, ada cerita di situ bagaimana ketika minum susu cukup dengan jumlah itu, subhanallah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa tersebut yang di situ bisa menjadi pelajaran bagi hidup kita. Bagaimana dalam jarak 400 kurang lebih 400 kilometer Rasulullah melakukan perjalanan. Lum kate Pak Bu, zaman dulu sepatu Skechers, sepatu Nike, sepatu apa lagi Adidas, yang kalau kita berjalan kita ini lari lagi nak pakai sepatu itu. Coba kita merasakan lari pagi jamaah, lewat aspal yang batunya keras-keras itu dah. Nggak usah banyak-banyak lama gini, setengah jam mana rasanya. Nah dulu trompa apa yang dipakai oleh Rasulullah ketika berjalan? Sepatu apa? Paling-paling kulit biasa. Tidak kulit biasa. Melewati daerah yang terjal itu panas. Terjal, bebatuan. Kalau Pak Bu misalnya umroh atau haji, biasa nanti kan ada layar di pesawat itu. Lihat itu videonya, bagaimana suasana kota Mekah dan Madinah itu berbukit-bukit seperti itu. Hitam, batu cadas hitam itu. Nah itu perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah. Melewati itu semua. Apalagi ketika hijrah ini, dalam catatan sejarah, itu beliau melawan arah. Dan jalur yang beliau lewati itu terjal. Karena tidak biasa dilalui oleh orang-orang biasanya. Ya tidak mungkin beliau melewati jalan yang nyaman kan. Untuk menyelamatkan diri, pasti melewati jalur yang tidak biasa. Begini jalannya tuh. Melawan arah. Kalau dalam gambar itu seperti ini, jalur yang dilewati oleh Rasulullah seperti zigzag gitu ya. Ke sini jalur biasanya, beliau lewat sini. Lewat sini jalur biasanya, beliau lewat sini. Jadi pokoknya melawan arah terus, tapi jalurnya tidak jauh. Tihama. Inilah perjalanan yang memang butuh
ya kajiannya mendalam ya. Kalau buku itu tebal. Untuk kerinduan tersebut silakan Bapak Ibu beli bukunya sambil santai, apalagi lah masa pensiun ini, baca di kursi goyang itu nah, baca sejarah, punya iPad atau tab, buka di tab, kita akan nangis bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Pak Bu, oke dah, oi. Ya, ada lagi dari Terima Ibu kasih. atau Bapak? Nah itu ya. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Ini Ustaz ini lebih banyak membicarakan masalah historis keislaman ya Pak. Terima kasih banyak sekali. Memang kita prihatin Pak masalah pendidikan di Indonesia sekarang. Ya, di dunia pendidikan masalah keislaman ini sudah tergerus Pak. Karena memang arah pendidikan kita ini ke Amerika. Dulu kan ke Belanda. Ini waktu kita mengarah ke Belanda, banyak sekali satu investasi yang didapat oleh bangsa Indonesia. Pada zaman Belanda dulu kan ada satu teori namanya Trias van de Pinter, Pak. Akibat dari ada Trias van de Pinter itu lahirnya intelektual Islam. Dari situ lahirlah kebangkitan Islam, adanya Sumpah Pemuda, adanya yang lain. Itu kan investasi daripada orang Belanda, dia menjajah kita. Tapi sekarang ini sudah adanya suatu perubahan mindset dari masyarakat karena mengarah kita ini kan ke Amerika. Nah kita betul apa yang Bapak katakan, di dunia pendidikan ini sudah tergerus Pak, masalah-masalah Islam. Memang itu yang diinginkan oleh mereka. Di dunia pendidikan yang dilakukan oleh negara saja seperti itu. Apalagi sekarang memang banyak adanya Islam terpadu segala macam. Tapi apa yang Bapak katakan, kalender pendidikan tidak ada Pak yang terus itu. Nah jadi pertanyaan saya, susah kita akan mengembalikan seperti itu kalau negara kita seperti ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustadz sekalian. Silakan Pak. Terima kasih. Ustadz, satu lagi. Oh, satu lagi boleh. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah tugas di daerah Kabupaten Merangin, Jambi waktu itu Pak Ustadz. Jadi pada saat itu saya pernah terbaca hadis Pak Ustadz waktu di sekolah TK. Jadi kebetulan saya terbaca ada tulisan hadis, saya lupa diriwayatkan oleh siapa. Tapi saya ingat hadisnya dan artinya juga saya ingat. Nah di situ dituliskan bahwasanya al-islamu nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulu jannata illa nazifun katanya Pak Ustaz. Yang artinya katanya Islam itu adalah agama yang bersih, maka bersihlah kamu. Sesungguhnya tidak akan masuk surga melainkan orang yang bersih saja. Nah, yang mohon penjelasannya Pak Ustaz, yang bersih seperti apa yang dimaksud Pak Ustaz? Bukankah seluruh umat muslim itu pada akhirnya nanti akan masuk surga? Nah, itu aja yang saya ingin tanya kepada Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan Ustaz. Oke. Kita balik biar lebih engan nanti ke Bapak. At-tahuru syatrul iman. Ya. Itu merupakan hadis yang sahih. Walaupun tadi disampaikan hadis yang lain, sebenarnya ngarahnya ke situ. Islam itu memang cinta dengan kesucian, kebersihan. Kalau di Indonesia biasanya ditulis di sekolah-sekolah itu an-nazafatu minal iman. Walaupun yang sebenarnya itu adalah at-tahuru syatrul iman. Kesucian dan kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Nantinya memang kita ini kan pada akhirnya hari kiamat udah dekat, itu bersih semua. Hilang semua, Dajjal itu mati kaki. Bersih ya. Dan pada akhirnya nanti pada kiamat kubro tidak ada lagi di dunia ini orang-orang yang beriman ya, sudah hilang, tinggal orang yang paling buruk di muka bumi ini. Orang beriman sudah mulai hilang, meninggal semua itu nanti. Baru terjadinya kiamat kubro. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masalah kesucian ya, kita umat Islam ini kadang-kadang dipelintir sok suci dan lain sebagainya. Kita memang mengedepankan kesucian itu di atas segala-galanya. Solat aja harus bersuci. Tidak sah solat kalau tidak bersuci. Itu sebenarnya simbol bagi kita umat Islam. Mengawali hidup itu
ibadah terutama dengan kesucian baik secara zahir maupun batin. Kesucian jiwa, arah-arah semua ibadah kita itu mensucikan diri. Kalau fisik itu dengan berwudu, dengan adanya mandi dan lain sebagainya. Nah, kita balik tadi ke Bapak terkait dengan bagaimana di Indonesia ini fenomenanya, ya. Bagaimana ajaran Islam itu sudah mulai tergerus oleh tadi ya pemikiran-pemikiran tanda kutip dari luar. Itu sebenarnya tidak salah. Tidak salah. Kita harus juga mengenal Rasulullah SAW itu sendiri, beliau mengambil pemikiran para sahabat dulunya sebelum mereka Islam. Yang mereka miliki, siapa contohnya? Ya, seorang majusi. Siapa itu? Salman Al-Farisi. Seorang taktik militer. Ya kan? Bagaimana Khandaq itu kan, itu idenya Salman Al-Farisi. Artinya apa? Ide yang dipakai oleh Salman Al-Farisi itu juga terpengaruh dulunya ketika dia agama majusi. Artinya apa? Islam itu tetap welcome. Welcome dengan pemikiran-pemikiran non-muslim selama, ini ada batasannya, selama pemikiran tersebut tetap bisa kita kendalikan, tetap bisa terjaga. Tapi kalau seandainya pemikiran tersebut merusak kita, misal sekarang lagi marak LGBT, jelas-jelas itu melanggar aturan Islam, kita tidak bisa toleransi. Jangan toleransi. Ya, jangan toleransi. Kalau seandainya hal-hal tersebut kita toleransi, maka kita akan terjerumus. Selama itu tetap mendatangkan kebaikan, kita harus nerima. Lah sekarang, kalau seandainya kita menolak mentah-mentah, ya pemikiran non-muslim dan lain sebagainya, kita akan meninggalkan mic, kita akan meninggalkan HP, kita akan meninggalkan kacamata, kita akan meninggalkan kecanggihan teknologi. Itu artinya apa jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Kita sebagai seorang muslim juga tetap menerima. Welcome. Inilah rahmatan, bukti rahmatan lil alaminnya Islam. Islam itu juga tidak serta-merta kita punya pemahaman, kita memaksakan. Jelaskan Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam keyakinan. Kalau batasnya masalah kehidupan duniawi, malahan Rasulullah dengan tegas mengatakan, kalian lebih tahu masalah urusan dunia. Dengan sahabat pernah mengatakan seperti itu, betul? Ya, masalah perkebunan. Ya Rasulullah, aku kurang paham dan sudah silakan. Nah, terus kalau seandainya ada ide dari orang-orang non-muslim, apakah kita menolak? Tetap selama itu baik, kita tetap terima. Inilah Islam. Demikian Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah. Ya cukup Pak Ustadz, mohon untuk ditutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Uyu, uyu, uyu. Uyu, uyu, uyu. Uyu,